Baik. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Yuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum eh, kita lanjutkan, saya izin kepada kita semua untuk bersepakat, Bapak Ibu, selama saya menyampaikan informasi, mohon kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan mic-nya, ya, mikrofonnya, sehingga nanti proses diskusi kita berjalan dengan baik dan kondusif. Kemudian kalau misal ada dari Bapak Ibu yang kebetulan mic-nya lupa di ini, di nonaktifkan agar segera di nonaktifkan. Dan andai ada yang berisik Bapak Ibu, mohon cukup saya nanti yang mengingatkan nggih, agar nanti kita tidak rame karena kita di ruang maya, kita tidak bisa saling tegur. Nah, ini kayak Bu Sulhiah. Mboten tak telas. Nggih, wonten napa-napa, Bu? Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nanti ketika proses tanya jawab saya izin menggunakan ini urutan raise hand. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya pertanyaan silahkan raise hand dulu. Lalu kemudian nanti saya akan menjawab sesuai dengan urutan raise hand tersebut. Ya, oke. Sekali lagi Bapak Ibu mohon untuk memute mikrofonnya bagi yang masih belum dinonaktifkan. Semua Bapak Ibu. Bu Dwi di mute Bu Dwi nggih. Oke, matur suwun Bu. Oke, saya izin share materi. Kelihatan Bapak Ibu nggih? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita adalah ini. Jadi bagaimana membuat modul pembelajaran, kemudian pedoman praktikum dengan menggunakan AI. Ya, yang selama ini saya menggunakan ChatGPT yang paling sederhana dan insya Allah Bapak Ibu juga akan bisa menggunakannya. Nah, jadi di modul pembelajaran ini bagian dari hal terpenting dari kegiatan lapor diri kita itu yang pertama untuk PPG ini. Kemudian yang kedua bagi Bapak Ibu yang proses kegiatan belajar mengajarnya ingin lebih aktif, maka penting modul pembelajaran ini juga kita sekali buat gitu. Karena ini bisa dipelajari oleh siswa-siswi kita tanpa kita harus sesekali tidak hadir gitu juga. Ya, jadi bisa ini memandirikan siswa dalam proses kegiatan belajarnya. Kemudian kabar baiknya Bapak Ibu, per hari ini kita bisa membuat modul pembelajaran dengan cepat. Kalau yang sebelum-sebelumnya ketika kita membuat modul pembelajaran itu kita harus menyiapkan eh, buku teks ya, di samping buku teks juga jurnal dan sebagainya. Dan itu kita akan ramu dan itu membuat proses penyusunan modul pembelajaran itu memakan waktu. Nah, tetapi per hari ini dengan adanya AI ya, kemajuan teknologi, ini insya Allah untuk satu materi saja untuk kita buat modul pembelajaran itu kita bisa menyelesaikannya hanya hitungan menit, bukan hitungan jam lagi Bapak Ibu. Tetapi tentu kalau kita ingin terpuaskan maka kita harus eh, tambal sulam gitu. Jadi kita harus menambah yang kita anggap kurang, kemudian mengurangi yang kita anggap lebih gitu. Oke, kemudian Bapak Ibu, nah izin saya memperkenalkan diri agar nanti
Kita lebih saling kenal tentunya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan Zoom beberapa kali mungkin sudah familiar tentang nama saya. Jadi ini saya, Pak Muhammad Hibni, MPDGR. Kebetulan saya adalah guru ASN di Kabupaten Lombok Timur. Ya, per hari ini saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Kebetulan saya mengajar di SMA 1 Lemek namanya. Kemudian saya juga kebetulan sebagai ketua HIGUMA namanya, Himpunan Guru Matematika, ya ketua MGMP di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian saya adalah komite sekolah penggerak juga. Jadi kebetulan sekolah kami sekolah penggerak angkatan 2 Bapak Ibu. Kemudian saya alhamdulillah sudah sertifikasi di 2022 kemarin. Kemudian saya guru penggerak di angkatan 10 kemarin dan juga alhamdulillah hari ini saya dipercaya oleh teman-teman guru sebagai ketua guru penggerak di angkatan 10. Kemudian saya juga dosen di beberapa kampus, ya kampus swasta Bapak Ibu ini, ya, yang masuknya sore hari. Jadi begitu saya selesai mengajar, kegiatan pagi hari saya langsung ke kampus. Kemudian ya saya founder dari Balai Pintar Inspirasi. Jadi kegiatan ini diinisiasi oleh ini ya Balai Pintar Inspirasi. Jadi fokus utamanya di Balai Pintar Inspirasi itu adalah ada bimbel kemudian ada pelatihan. Kemudian saya fasilitator PPG 2024. Jadi 2024 kami juga kebetulan membuka eh, bimbingan belajar khususnya teman-teman yang ada di dinas ya masih menggunakan piloting kemarin, piloting 2, piloting 3 gitu. Dan alhamdulillah kami mengantarkan rekan-rekan guru sampai pada akhirnya mendapatkan sertifikat pendidiknya alhamdulillah. Nah, ini nomor kontak saya Bapak Ibu. Kalau nanti kita mungkin ingin berdiskusi apa gitu. Ya. Nah, jadi ini sekilas tentang saya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita ke praktiknya Bapak Ibu, saya ingin sekedar memperkenalkan wawasan konsep dari apa itu modul pembelajaran. Jadi modul pembelajaran itu Bapak Ibu adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan digunakan sebagai panduan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi sistematis di sini artinya Bapak Ibu ada format khususnya. Jadi ada tahapannya ya, sintak 1, sintak 2, sintak 3 dan seterusnya. Jadi tidak asal dibuat gitu. Nah, kemudian fungsinya ya sebagai panduan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi ini lebih mudah memandirikan siswa. Kenapa? Karena kalau kita membuat modul pembelajaran Bapak Ibu, itu berarti kita membuat pembelajaran, modul pembelajaran itu berdasarkan kemampuan siswa-siswi kita. Nah, berbeda kalau buku teks. Buku teks itu kan dia sifatnya nasional. Jadi kadang dia tidak sesuai dengan kemampuan siswa-siswi kita, sehingga mereka kadang beranggapan soal ini sangat sulit, soal ini terlalu rumit gitu. Tapi kalau dari kita membuat modul pembelajaran, maka pasti ya kita akan sesuaikan dengan kemampuan siswa-siswi kita. Dan efek dari itu, siswa-siswi kita akan lebih mudah memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Karena itu terukur gitu. Nah, jadi modul pembelajaran ini memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Karena di dalamnya ada tujuan, ada pembelajaran, ada materi, latihan, dan evaluasi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan latihan, latihan itu pun disesuaikan dengan kemampuan siswa-siswi kita. Ya, nah itu sekilas dari konsep modul pembelajaran. Nah, kemudian untuk format modul pembelajaran umumnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama judul modul, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini wajib ada. Kemudian kompetensi dasar, ya, kompetensi yang nanti akan siswa-siswi kita eh, kuasai. Kemudian materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini Bapak Ibu sama dengan bahan ajar.
Kalau kita sederhanakan, dia adalah rangkuman, ringkasan dari materi yang akan kita sampaikan di modul ajar itu. Jadi kita bisa mengambil materi pembelajaran ini sesuai dengan inginnya kita tanpa mengurangi esensi dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai gitu. Ya. Karena kalau di buku teks sekali lagi Bapak Ibu dia kadang lebih luas cakupan materi yang disampaikan sehingga belum belajar siswa-siswi kita udah merasa bosan gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa modul pembelajaran ini penting kita buat. Kemudian bagian yang selanjutnya di modul pembelajaran itu langkah-langkah pembelajaran. Nah, jadi di modul pembelajaran ini juga penting harus ada langkah-langkah pembelajaran atau cara menggunakan modul pembelajaran tersebut. Kemudian poin utama juga isi dari modul pembelajaran itu wajib ada latihan soal Bapak Ibu. Ya. Jadi ada latihan soal. Latihan soal ini tentu bisa berupa pilihan ganda, kemudian ada esai. Ya. Tetapi yang paling sering di modul pembelajaran itu dimuat tentang soal pilihan ganda Bapak Ibu. Dan nanti akhir di akhir itu akan disiapkan kunci jawaban. Ya, sehingga nanti siswa-siswi kita akan tahu oh benar saya sekian, salah saya sekian. Sehingga dia akan merasa oh saya belum terlalu memahami materi ini di bagian ini. Oh, saya sudah memahami. Nah, itu dia bisa melihat sendiri tanpa menunggu guru untuk menjelaskan sekian salahmu, sekian benarmu gitu. Kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi ini tentu soal-soal yang kita siapkan tanpa ada kunci jawaban. Nah, kalau yang ini. Dan untuk jumlahnya itu beragam Bapak Ibu. Tapi beragamnya itu terbatas. Jadi cukup 3 soal atau 5 soal gitu. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, jadi daftar pustaka ini berisi tentang sumber-sumber yang kita gunakan dalam membuat modul ajar ini, modul pembelajaran ini gitu. Kemudian Bapak Ibu penting juga saya sampaikan antara modul ajar dengan modul pembelajaran itu 2 hal yang berbeda ya. Jadi sering teman-teman kadang menganggap itu sama antara modul ajar dengan modul pembelajaran. Jadi antara modul ajar dengan modul pembelajaran itu 2 hal yang tidak sama sekali lagi. Karena kalau modul ajar itu nama lain dari RPP. Ya. Jadi kalau modul ajar itu adalah perangkat perencanaan pembelajaran kita yang disebut biasanya RPP, tetapi ini untuk di kurikulum Merdeka gitu. Ya, tapi kalau modul pembelajaran ini yang dimaksud Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya di modul pembelajaran itu ada kompetensi yang ingin diraih, kemudian ada materi, ada soal latihan gitu. Nah, kemudian ya antarlah sekalian saya berikan contoh Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pedoman praktikum Bapak Ibu. Jadi pedoman praktikum ini adalah panduan atau petunjuk yang berisi langkah-langkah atau aturan dan prosedur yang harus diikuti saat melakukan suatu kegiatan praktikum. Nah, kita mungkin sudah tidak asing lagi Bapak Ibu yang disebut sebagai pedoman praktikum. Jadi yang namanya pedoman praktikum itu ada langkah-langkah yang satu tidak boleh dilewati untuk sampai ke langkah 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi istilahnya kalau kita berwudu itu tertib gitu. Ya. Jadi pedoman praktikum itu ciri khasnya itu adalah dia ada urutan-urutan tertentu. Ya, seperti menyelesaikan ya kalau Bapak Ibu-ibu memasak misalnya kan ada langkah-langkahnya. Ya, dari awal sampai akhir gitu. Nah, kemudian pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktikum berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan.
Nah, yang penting juga saya sampaikan Bapak Ibu bahwa dalam menyusun pedoman praktikum itu tidak semua materi pembelajaran itu bisa dibuatkan eh, praktik gitu. Artinya kalau tidak bisa dipraktikkan, maka tidak akan bisa ada pedoman praktikum gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu berpikir, oh saya materinya adalah ini, saya mau buat pedoman praktikumnya misalnya. Nah itu kadang materi itu dia tidak bisa dipraktikkan Bapak Ibu. Maka kalau tidak bisa, dia tidak bisa dibuatkan pedoman praktikum gitu. Jadi jangan dipaksa maksud saya nanti. Ya, karena ada memang materi-materi tertentu yang tidak bisa dibuat untuk praktik. Nah, kemudian untuk isinya Bapak Ibu. Jadi isi pedoman praktikum itu umumnya adalah ini, mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah ada tujuan, ya. Jadi tujuan ini nanti menjelaskan apa yang ingin dicapai dalam praktikum. Kemudian yang berikutnya ada teori singkat. Ya, teori singkat ini biasanya ringkasan sederhana dari apa yang akan dipraktikkan. Jadi kalau misal tentang berwuduk misalnya, berwuduk kan bisa dipraktikkan Bapak Ibu. Jadi minimal isinya nanti tentang rukunnya misalnya. Nah itu teori singkatnya. Jadi memberikan dasar teori yang relevan dengan praktikum. Kemudian alat dan bahan. Nah kalau berwuduk berarti kan minimal ada air gitu. Ada keran misal. Nah, ini daftar peralatan dan bahan yang diperlukan. Kemudian prosedur. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan selama praktikum. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Jadi harus tertib. Ada langkah satu, langkah dua, dan seterusnya. Kemudian keselamatan kerja. Ini aturan untuk menjaga keselamatan selama praktikum. Nah, kadang kan ada praktikum-praktikum yang memberikan apa suasana yang agak bermasalah. Itu harus dijaga. Khususnya dalam ini praktik kimia misalnya. Nah, itu yang benar-benar harus diusahakan agar ada keamanan gitu. Kemudian berikutnya analisa data. Ya, analisa data ini panduan untuk mengolah dan menganalisis hasil praktikum. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bagian untuk merangkum. Oke. Oke, saya berikan contohnya Bapak Ibu nih. Oh, ini kapasitas 300 ya, astagfirullah. Saya pesan kemarin yang 1000 Bapak Ibu. Ini kok banyak teman-teman yang tidak masuk Zoom. Oke. Nah, ini contoh sederhana Bapak Ibu, modul pembelajaran yang saya coba buat dengan menggunakan AI, ChatGPT. Nah, ini kalau melihat ini Bapak Ibu, kita butuh mungkin 1 hari atau 2 hari. Dan ini akan bisa selesai jika kita fokus. Nah, jadi Bapak Ibu lihat, ada judul, kemudian ada materi, ya, kemudian ada capaian pembelajaran, ini tujuannya, ya, kemudian ini materi, kemudian ada latihan soal. Nah, kemudian ini ada latihan, nah, diganti dengan LKS, kemudian rangkuman, daftar pustaka atau referensi. Nah, ini sederhananya Bapak Ibu, sederhana sekali. Dan kalau Bapak Ibu misalnya sudah menemukan yang seperti ini, Bapak Ibu bisa tambahkan mana yang dianggap perlu ditambah, mana yang dianggap tidak perlu. Nah, itu bisa Bapak Ibu selesaikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, pedoman praktikum. Nah, ini. Pedoman praktikum.
Nah, ini tujuan praktikumnya. Ini topiknya menyebut 10 nama malaikat. Kemudian ada tujuan, ada alat, ada langkah-langkah praktikum. Nah, ini. Kemudian Pak, share screen-nya tidak efektif, enggak muncul ya? tidak muncul, Pak. Astagfirullah. Oh, sebentar, Bu. Salah saya buka. Oke, saya pakai yang ini dah. Oke, kelihatan Bapak Ibu ya? Ya, kelihatan. Oh iya. Oke, makasih Bu Guru. Saya ulang Bapak Ibu kalau gitu. Nah, ini contoh modul pembelajaran Bapak Ibu nih. Ini saya buat dari ChatGPT. Ya, yang sebentar lagi kita coba. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa ulang untuk menonton rekaman Zoom kita hari ini. Jadi ini modul pembelajaran, judulnya, kemudian ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kita akan membahas apa di sini? Ya, tentang wudhu, pentingnya berwudhu. Kemudian ada tujuan, ini capaian pembelajaran khusus. Nah, ini tujuan dari modul ini. Kemudian materi, ya. Kemudian ini tata cara berwudhu. Nah, ini udah materi Bapak Ibu nih. Nah, kemudian latihan soal. Nah, ini latihan soal. Nah, ini kita bisa edit Bapak Ibu. Kemudian LKS, lembar kerja siswa. Ini adalah kegiatan evaluasi siswa. Nah, yang ini. Rangkuman, kemudian daftar pustaka yang ini. Ya. Kemudian contoh yang pedoman praktikum. Nah, pedoman praktikum ini Bapak Ibu. Jadi dia harus ada tujuan praktikum, ya, ada tujuan. Kemudian kebetulan ini praktikumnya tentang menyebut 10 nama malaikat. Kemudian ada alat atau bahan. Nah, ini alat atau bahan ini tentu yang menurut kita itu bisa membantu proses praktikum hari itu terlaksana dengan baik. Nah, jadi yang khusus di alat praktikum ini Bapak Ibu, kita tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Artinya itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kemudian langkah-langkah praktikum. Nah, ini pun gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa memperbaikinya sesuai dengan yang kita inginkan, yang tentu maktubnya itu mengarah kepada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kemudian kegiatan praktikum, refleksi, penilaian, penutup. Nah, ini sederhana sekali Bapak Ibu. Dan khusus untuk modul pembelajaran itu Bapak Ibu, jadi satu materi itu untuk satu lembar, satu sub modul pembelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan mengira bahwa satu materi itu sudah itu jadi modul pembelajaran gitu. Jadi modul pembelajaran itu terdiri dari beberapa materi gitu. Ya, jadi kalau satu tema bisa dibuat jadi misalnya menjadi 10 modul pembelajaran atau 5 modul pembelajaran, nah itu baru bisa menjadi modul pembelajaran gitu. Jadi tidak satu sub materi saja. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, saya izin untuk memberikan ini bagaimana kita menggunakan ChatGPT. Nah, AI itu sekarang Bapak Ibu tidak hanya dari ChatGPT. Jadi banyak sekarang Bapak Ibu. Dari Canva juga ada ya AI-nya. Tetapi kalau saya lebih senangnya menggunakan ChatGPT. Ya di samping dia juga gratis. Ada memang yang berbayar, dia lebih maksimal memang pelayanannya. Oke. Eh, bagi Bapak Ibu yang belum pernah bermain di ChatGPT,
Google, Bapak Ibu bisa klik ini ya, Chat GPT gitu. Enter. Nah, ini ketemu Bapak Ibu. Nanti bisa dipraktikkan ya. Nah, cari Chat GPT ini, Chat GPT. Nah, nanti kalau Bapak Ibu misalnya belum daftar, Bapak Ibu nanti login di sini menggunakan akun Gmail-nya, akun Google-nya, ya. Dan kalau sudah, nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan menu atau dashboard seperti ini, ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan menulis apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan dari ChatGPT ini, ya. Ini kan katanya tanyakan apa saja, ya. Misalnya sekarang saya buat modul pembelajaran tentang apa misalnya ya, buatkan modul pembelajaran dengan materi apa misalnya Bapak Ibu ya, rukun iman lah, rukun Islam dengan format yang berlaku. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ulik-ulik kembali. Ini sederhana saja. Buatkan modul pembelajaran dengan materi rukun Islam dengan format yang berlaku. Kalau misal kita ingin tambah agar ada soal hotnya Bapak Ibu, kita bisa tulis disertai dengan dua soal hot. Nah, tinggal kita enter Bapak Ibu nih. Bisa enter, bisa juga klik panah ini. Ya, saya enter. Nah, tuh dia langsung nulis nih Bapak Ibu nih. Kita tunggu. Ya, selesai. Sumber referensi. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan nih. Jadi modul pembelajaran, materi pembelajaran PAI untuk kelas 5, kemudian materi rukun Islam. Nah, kompetensi dasar sudah ada. Tujuan pembelajaran sudah ada. Materinya sudah ada. Ya, ini materinya. Kemudian contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Soal hot. Nah, ini kita sesuai dengan perintah kita tadi Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu ingin soalnya pilihan ganda, kita bisa edit Bapak Ibu perintahnya ya sebelum kita bawa ke Word. Nah, ini dari sini Bapak Ibu nih. Ya, klik ini. Oke, ulang dua disertai dengan dua soal hot. Oke, ini dah. 5 soal hot pilihan ganda. Bella telepon tadi tuh. Hanya yang berulang. Hah? Hanya yang berulang. Oke, dia akan mengulang Bapak Ibu. Nih, dia udah menyediakan kita soal pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, kunci jawaban sudah disiapkan. Nah, ini kita udah mengulang tadi Bapak Ibu kan? Ya, soal hot pilihan ganda. Nah, kalau udah seperti ini Bapak Ibu, ya ntar kita edit di Word. Kalau Bapak Ibu udah menemukan ini, Bapak Ibu perhatikan yang ini di sebelah kanan atas, ini salin. Bapak Ibu klik kanan, ya. Nah, kalau udah centang seperti ini berarti sudah kita salin. Tinggal kita masuk ke Word. Nah, copy paste kemudian kontrol
V. Nah, ini modul ajar yang sudah kita buat tadi Bapak Ibu. Ya, tinggal kita sekarang atur. Oke. Bisa begini. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ini. Modul pembelajaran, materinya, mata pelajarannya PAI, materi Rukun Islam, kelas 5 SD, kompetensi dasar, inti, kita udah disiapkan. Kompetensi dasar juga, tujuan pembelajaran sudah, materi pembelajaran sudah, ini, hikmah menerapkan Rukun Islam, soal hot pilihan ganda. Dia juga udah menyiapkan kita ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sampai ke penutup. Nah, sesederhana ini Bapak Ibu. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu bisa meracik kembali. Misalnya ada yang ingin Bapak Ibu tambahkan di materi ini. Jika menurut Bapak Ibu ini kurang. Kemudian ada yang menurut Bapak Ibu, ini kelebihan anunya, pembahasannya misalnya. Bisa Bapak Ibu juga kurangi. Atau kayak gini Bapak Ibu. Ini kan kompetensi ini berada di ini. Di kurikulum K13 ya, di K13, jadi kita bisa ganti dia dengan CP nanti, capaian pembelajaran, karena kalau di Kumar kan dia pakai CP. Nah, seperti ini Bapak Ibu, jadi satu modul pembelajaran yang membahas submateri untuk rukun Islam itu sudah selesai. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu buat lagi modul pembelajaran yang materinya berbeda. Nah, nanti tinggal digabungkan, jadilah dia menjadi modul pembelajaran yang materinya tentang bab 1, bab 2, seterusnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk membuat modul pembelajaran secara manual. Itu butuh waktu yang lama. Gitu. Dan ini bisa menjadi media pembelajaran Bapak Ibu kalau misal Bapak Ibu ingin jadikan ini sebagai media pembelajaran saat UKIN misalnya. Tapi pilihan Bapak Ibu ya. Karena biasanya kalau saya waktu UKIN itu yang saya siapkan cukup media pembelajaran dengan menggunakan materi ajar saja, bahan ajar saja yang berisi tentang ringkasan materi itu gitu. Kemudian untuk siswa-siswi latihan itu menggunakan LKPD yang saya siapkan. Oke, ini untuk modul pembelajaran Bapak Ibu. Nah, sekarang saya contohkan bagaimana membuat, ini banyak yang komen tidak bisa masuk. Bagaimana membuat pedoman praktikum. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat perintah baru, Bapak Ibu klik yang ini, obrolan baru. Ya, klik. Nah, gitu, kembali lagi seperti tadi. Dan yang sudah kita buat sebelumnya itu tersimpan Bapak Ibu. Itu menariknya di sini. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia nih. Ini yang sudah saya pernah buat. Gitu. Jadi kalau misal Bapak Ibu lupa mengcopy paste, besok lusa itu masih bisa diambil. Nah, sekarang yang di sini Bapak Ibu ya. Misalnya berikan perintah buatkan pedoman praktikum bertata cara berwudu. Berwudu untuk anak sekolah dasar dengan format yang relevan. Misalnya gini Bapak Ibu ya. Sekali lagi nanti Bapak Ibu bisa menambahkan perintah dari ini dengan sesuka hati Bapak Ibu. Ini hanya sebagai contoh saja. Nanti bisa diulik-ulik. Oke, kita enter atau bisa klik yang ini ya.
Nah, kita tunggu, nah, tuh langsung bekerja. Oke. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Ya. Oke, selesai Bapak Ibu. Kita langsung copy. Nanti kita coba edit di Word. Ya, seperti biasa, sama seperti sebelumnya Bapak Ibu. Kita klik ini, salin atau copy. Kemudian masukkan ke Word. Nah, nah, tinggal kita sesuaikan. Ya, sekarang Bapak Ibu bisa perhatikan pedoman praktikum tata cara berwudu untuk anak sekolah dasar. Nah, ini formatnya sudah AI tentukan Bapak Ibu. Pendahuluan, isinya tujuan, kemudian alat dan bahan yang dipakai. Nah, ini. Jadi karena kita meminta praktikumnya tentang berwudu, maka kita langsung siapkan sumber air bersih, bisa keran, ember, atau gayung. Sabun untuk kebersihan, kebersihan tangan sebelum berwudu, handuk kecil untuk mengeringkan tangan dan wajah. Nah, bahan atau alat ini dan alat ini Bapak Ibu bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita anggap nggak perlu handuk misalnya, ya Bapak Ibu tinggal hapus saja, ya. Atau ada tambahan ini dianggap semuanya benar, kemudian menurut Bapak Ibu ada tambahan yang harus ada, nah, Bapak Ibu tinggal tambah di sini gitu. Ya, jadi sekali lagi tidak ada yang boleh mengintervensi kita untuk membuat yang ini, karena kitalah yang akan melakukan. Nah, kemudian waktu pelaksanaan, nah ini juga bisa kita edit sesuai dengan inginnya kita. Kemudian tata cara berwudu. Nah, ini yang harus ditahu oleh siswa dulu, ya. Jadi sebelum mereka akan praktik. Nah, inilah nanti yang akan kita sampaikan kepada mereka. Jadi dari membaca niat berwudu sampai membaca doa setelah berwudu. Nah, kemudian bagaimana proses pelaksanaannya? Nah, ini sama juga Bapak Ibu. Kalau kita sepakat dengan yang disiapkan oleh AI ini, maka kita tinggal praktik. Tetapi kalau kita ingin menambah misalnya dengan eh, konsep yang harus atau agak berbeda, maka kita juga dipersilahkan di sini. Karena sekali lagi kitalah yang mengatur berjalannya praktikum ini. Ya, yang ini dari membagi kelompok, kemudian yang langkah kedua, Bapak Ibu guru akan mendemonstrasikan, memberikan simulasi bagaimana berwudu itu, lalu kemudian siswa yang akan praktik. Nah, kemudian evaluasi. Nah, sesederhana ini Bapak Ibu, dan insya Allah Bapak Ibu akan sangat dibantu sekali dengan adanya AI ini. Gitu. Oke. Kemudian, nah ini juga sama Bapak Ibu ya. Jadi untuk pedoman praktikum ini Bapak Ibu bisa membuat lebih dari satu. Ya, idealnya memang kita ketika membuat pedoman praktikum ini kita harus tahu dulu materi-materi mana yang kita siapkan untuk proses mana yang harus ada praktiknya. Sehingga nanti kita bisa menentukan pedoman praktikumnya di setiap materi itu gitu. Oke Bapak Ibu, itu yang penting saya sampaikan. Tapi terakhir ini Bapak Ibu, ya mungkin masih ada yang eh, mumpung saya ingat juga mana slide-nya. Atau nanti dah terakhir. Oke, sekarang Bapak Ibu, saya izin membuka tanya jawab. Sekali lagi sesuai dengan
kesepakatan. Kalau mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silahkan raise hand. Ya, oke boleh. Silahkan Pak Abdul Aziz. Ya, terima kasih Pak. Ini mau tanya, Monggo, monggo. apa ChatGPT itu bisa digunakan besok proses PPG? Anunya dalam proses ber-PPG PPG. Ya, mungkin tetap. Ah. soalnya gini Pak, kan katanya itu ada alat apa namanya itu yang bisa mendeteksi AI itu. Nggih, Pak Guru. Ya, terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Guru. Jadi gini, sebenarnya untuk Bapak Ibu menyelesaikan apapun di PPG ini, Bapak Ibu masih, kalau di saya, boleh diperkenankan untuk melakukan itu. Cuman kabar buruknya, khawatirnya nanti Bapak Ibu ketika akan menyelesaikan misalnya tes akhir, Bapak Ibu tidak akan paham materinya. Kenapa? Karena Bapak Ibu em, menggunakan AI ini. Jadi kalau di saya sebaiknya tetap silahkan Bapak Ibu baca dulu ini materinya, lalu kemudian mana yang bisa eh, butuh bantuan dengan AI ini tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai Bapak Ibu memanjakan diri. Gitu sih Pak Aziz. Dan gini, LPTK itu tidak akan sempat ya untuk ngecek jawaban kita apakah ini copy paste, apakah ini hasil jiplakan dan sebagainya. Yang diutamakan itu adalah proses ber-PPG ini Bapak Ibu benar-benar ikuti dengan baik dan itu bisa dilihat ketika Bapak Ibu bisa menguasai atau menyelesaikan setiap modul itu dengan baik. Yang penting Bapak Ibu misalnya setiap modul itu bisa terlewati dengan passing grade 75 tadi itu gitu. Jadi kalau udah lewat tuh udah selesai. Dan Bapak Ibu tidak ada cerita untuk didiskualifikasi kalau misal melakukan ini itu kecuali mungkin Bapak Ibu ditahu menggunakan joki. Nah, itu baru masalah gitu. Nggih, begitu Pak Aziz nggih? Ya, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Ya. Sami-sami. Monggo Bu Fitri. Oh, link is breaking. Oh iya. Oke, terus? Bapak Ibu mohon maaf ini eh, nanti kalau ada yang ngechat ya, ini yang mengatasnamakan eh, webinar kita, itu Bapak Ibu tidak perlu ikuti ya. Kayak ini yang ngirim link WA is breaking ini, orang tidak bertanggung jawab ini Bapak Ibu. Saya izin nonaktifkan saja. Tidak perlu masuk Bapak Ibu ya di chat WA itu. Iya, siap Pak. Oke, terima kasih. Ini kemarin begitu juga ini. Saya lupa nonaktifkan tadi pesan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu abaikan link yang ada di kolom komentar. Ya, silakan Bu Fitri. Suaranya enggak ada, Bu. Padahal udah Unmute. unmute. Sudah belum, Pak? Ini Bu Fitri Rizky, Bu. Bu Fitri Uriana. Saged Bu Fitri Rizky? Boten. Dibuka aja anunya, Bu. Apa namanya? Enggak bisa, Bu. Enggak bisa kedengaran. Oh, saya izin lewati dulu, Bu. Nggih. Nanti di anu aja, sampaikan aja. Bu Siswi Diani. Monggo Bu Siswi Diani. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Mohon maaf Pak, saya ingin menanyakan tentang modul pembelajaran Nggih.
pembelajaran tadi yang Bapak contohkan itu kan kebanyakan SD, nggih. Mm-mm. Sedangkan saya kan mengajarnya di RA. Mohon untuk mencontohkan Oh untuk iya. kegiatan yang ada di RA atau di TK. Terima kasih. Oke Bu, Bu Guru coba sebutkan ini salah satu topik di RA. Tapi alam semesta Apa Bu? hanya alam semesta. Oke, kita coba kalau gitu ya. Udah kelihatan ini Bu ya, chat GPT-nya? Kelihatan Bu? Sudah, Oke, buatkan sudah. modul pembelajaran tentang mengenal alam semesta untuk anak TK ya Bu ya. TK itu tingkat Ya, dasar ya, untuk anak tingkat dasar. Oh, anak. tingkat usia dini. Usia dini untuk anak tingkat Oke. usia dini sesuai dengan format yang berlaku. Oh, asik sekali, Adek. Nah, itu dia Bu. Nah, ini dia Bu Guru. Oke. Gitu. Materinya hari pertama, pengenalan alam semesta. Apa itu alam semesta? Nah, seterusnya. Nah, nah identitas modul. Nah, ini nanti Bu Guru bisa edit sesuai dengan keperluan, kebutuhannya. Ini persis ya Bu Guru ya, di apa? RA. Ya, Gitu. Bisa Bu Guru nggih? tapi sama ya Pak dengan Mm-mm. RPP ya Pak, berarti. Modul Bu? pembelajaran tadi Bapak menjelaskan berbeda dengan modul Iya, ajar. berbeda Bu. Modul ajar sama dengan RPP nggih. Oh iya betul Bu, Tapi betul. ini untuk modul pembelajaran di sini sekilas sama dengan RPP. Mirip Bu, mirip. Tapi bukan Iya, bukan mirip. modul. Hanya saja Nah, nanti kita bisa perjelas lagi di ininya Bu, di perintahnya. Kita bisa tulis misalnya di sini ya. Dengan format misalnya, dengan format terdiri dari, kita bisa tulis gini. Ntar saya ambil dari ini. hmm, Oke, bisa sambil di mute dulu Bu Guru. Nah, yang ini misalnya. Terus. Nah, formatnya memang mirip sama dengan modul ajar Bu RPP. Nah, ini sekarang kita kirim, nanti akan ulang. Nah, malah dia ke ini ya. Nah, nanti disesuaikan saja Bu Guru. Ya. nggih Pak, matur suwun. Sami-sami Bu. Oke. Baik, selanjutnya Bu Hasna, silakan Bu Hasna. Ada Bu Hasna? Hadir Pak, Monggo Bu. Assalamualaikum. Salam. Sebetulnya pertanyaan saya sudah diwakili oleh Bapak Ibu guru. Alhamdulillah. Iya, Selesai cuma dong Bu. untuk diperjelasnya gini Pak, modul Ah, pembelajaran itu mungkin
untuk mingguan gitu ya Pak maksudnya ya? Em, Bukan. modul tergantung dari Modul materi, Bu Guru. Modul Oh gitu. pembelajaran itu bukan tentang mingguan, bukan tentang bulanan, tetapi tentang di materi ini kita Materi. butuh gitu ndak gitu. Kalau Oh baik. kalau modul ajar itu kan idealnya wajib ada di setiap pertemuan. Tapi kalau modul pembelajaran tidak harus gitu. Jadi modul pembelajaran itu lebih kepada bagaimana memberikan kemandirian belajar pada siswa gitu. Nah, itu juga letak bedanya. Modul ajar itu wajib ada, modul pembelajaran tidak harus ada gitu. Oke baik. Terima Oke, kasih penjelasannya Pak. sami-sami Bu. Oke, tinggal dua. Bu Inah, silakan Bu Guru. Kak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan ya Pak mengenai tes yang tadi Bapak sampaikan. Apakah pos itu sama semua diberikan kepada peserta PPG nanti atau khusus model yang kita buat sendiri gitu Pak? Oh iya. Oke. Sampun Bu Guru? Belum Pak, satu lagi, yang kedua boleh nambah sedikit ya. Oke. Mengenai tadi Bapak sampaikan, boleh Ukin. ya UKIN yang tadi Bapak sampaikan, kan tadi Bapak sampaikan mengenai materi ajar hanya yang seperti kayak kesimpulan yang Bapak sampaikan tadi. Oh, ringkasan Bu. Bisa apakah Bapak bisa ngerontok gitu? Dia supaya kami bisa menggambarkan inilah bentuk UKIN nanti gitu, bukan menjadi diri Pak Mas. Oh iya. Mohon penjelasan pencerahannya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih Bu Guru. Jadi yang perlu kita pahami gini Bu. Memang ada modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran yang kita sampaikan tadi. Yang kedua ada modul ajar. Modul ajar ini RPP. Yang ketiga ada modul yang akan kita pelajari selama PPG. Nah, modul yang akan kita pelajari selama PPG ini bukan tentang modul ajar, bukan tentang modul pembelajaran, Bu Guru. Nanti kita akan disiapkan di LMS, di sistem. Jadi nanti dia ada artikel, ada video, kemudian ada materi. Nah, nanti dia ada khusus, Bu Guru. Nah, di LMS dia. Dan nanti kebukanya tanggal 10. Jadi nanti Bu Guru akan diberikan informasi oleh masing-masing LPTK. Silahkan masuk menggunakan akun, biasanya akun siaga atau akun emisnya. Gitu Bu Guru. Oh, maksudnya gini ya Pak, itu kayak kita membuat resume atau kesimpulan gitu kah gitu dari model yang di. Oh, isinya. Gih, nanti ya. isi memang sudah nanti akan dijelaskan di sana Bu Guru. Saya memang secara pribadi belum melihat secara menyeluruh, cuman memang nanti ada tugas meresume di sana. Tetapi nanti resumenya juga Bapak Ibu tidak diminta sekian banyak. Jadi nanti hanya menyimpulkan saja isi dari modul, misalnya modul pedagogik. Nah, itu Bu Guru rangkum, masukkan di sana. Yang itu insya Allah Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan. Cuman nanti letak beratnya adalah ketika Bapak Ibu akan pindah dari satu modul ke modul yang lain. Karena untuk pindah dari satu modul ke modul yang lain itu harus lulus di modul sebelumnya. Syarat lulus itu yang tadi yang saya sampaikan 75 gitu. Gitu Bu Guru. Kemudian untuk UKIN, Maaf Pak, kan ini kan pengalaman Pak, jadi kan kami pengen tahu gambarannya seperti apa gitu mengenai perpindahan tadi dari modul ke satu ke yang lain itu apakah pakai waktu gitu kan Pak? Oh iya, enggak pakai waktu Bu. Yang jelas gini, untuk modul 1 kan rentak waktunya selama 10 hari. Nah, usahakan Bapak Ibu silahkan itu usahakan agar selesai. Dan setiap modul itu nanti ada 8 topik. Ya, ada 8 subtopik yang harus Bapak Ibu selesaikan. Dan setiap 8 topik ini ada
tugas resum, tugas meresume. Kemudian di akhir nanti ada tugas merefleksi. Refleksi ini adalah Bapak Ibu akan menceritakan kembali 8 dari submodul itu. Itu Bapak Ibu juga tidak perlu terlalu khawatir sesuai dengan yang Bapak Ibu dapatkan. Karena tidak ada, oh ini refleksinya buruk, maka didiskualifikasi, tidak demikian. Jadi mana yang menurut Bapak Ibu nyangkut di pikirannya, di otaknya, tulis saja, selesai. Gitu. Cuman, begitu nanti Bapak Ibu akan beralih ke modul yang kedua, Bapak Ibu harus menyelesaikan tes akhir dulu. Maksudnya tes akhir dari modul itu. Nah, di sini letak bedanya kalau di dinas dengan Kemenak, Bapak Ibu. Kalau di dinas, dia kemarin ada terdiri dari 3 modul, ya, yang kami bimbing teman-teman di piloting tahun kemarin itu. Jadi ada 3 modul, dia boleh loncat. Jadi, saya mau ke modul 2 dulu. Nah, dia bisa. Saya modul ke pertama dulu, dia bisa gitu. Cuman di setiap modul itu Bapak Ibu tidak akan bisa sampai ke topik 2 kalau topik 1 tidak selesai. Sama ini kalau di dinas juga sama. Tidak akan kita bisa sampai ke topik 8 kalau topik 7 belum selesai. Begitu seterusnya. Begitu Bu Guru Inah, nggih? Semoga bisa membantu. Kemudian Bu Ancimi. Silakan Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, Pak. Pagi Menjelang Bu. siang. Ye. Ini ada bertanya kemarin kan, izin balah mau nutup kameranya dulu. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kemarin tuh kan saya mau masuk ke grup apa tuh, yang namanya pembimbingan PPG tahap 1 Oh iya, PIP. PIP ya. Jadi saya masih ragu. Nah, Enggak apa-apa. ajar saya itu sebagiannya tuh hilang, Pak. Apanya, Bu? Sebagian tuh hilang perangkat ajar saya kan. Pertama saya menghonor itu di MI. Setelah 2023 itu lulus di MA. Nah, perangkat itu hilang. Sebagian ada yang apa tuh, yang kurmer, yang K13-nya gimana itu Pak, yang cara bikinnya tuh saya bingung. Bu Guru udah selesai RPL? Belum Pak, saya kemungkinan untuk mata pelajaran umum itu masuk di tahap 2. Oh iya, ya betul. Oh Bu Guru umum, oke. Baik, makasih Bu Guru. Ini pertanyaan yang sebelumnya juga ada. Jadi untuk RPL Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu yang batch 1 mungkin sudah lewat ya. Untuk teman-teman yang mungkin persiapan batch berikutnya. Jadi kata kuncinya gini Bapak Ibu, RPL itu adalah segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Kalau bahasa sederhananya, RPL itu adalah masa lalu kita. Nah, kalau sudah masa lalu, itu berarti tidak bisa kita rubah Bapak Ibu. Jadi masa lalu itu, dia sudah tidak bisa diperbaiki. Jadi sebenarnya, makanya saya mohon maaf ini, beberapa LPTK yang memudahkan sekali, itulah yang sesungguhnya. Tetapi ada beberapa LPTK yang meminta harus ada PTK, dipublish, sebagainya. Itu bagi saya agak bermasalah. Karena kalau kita bicara RPL, berarti itu tentang masa lalu, bukan dibuat hari ini sesungguhnya gitu. Nah, bagaimana sekarang misalnya, hari ini misalnya, saya ngajarnya PAI hari ini. Tetapi 3 tahun sebelumnya saya mengajarnya akidah akhlak. Ini analoginya sama ya Bu Acimi ya. RPL yang saya harus siapkan apakah PAI atau akidah akhlak? Maka Bu Guru siapkan akidah akhlak. Meskipun yang terpanggil hari ini adalah PAI misal. Jadi RPL yang disiapkan itu adalah yang pernah kita lakukan meskipun dia tidak relevan dengan mapel terpanggil kita hari ini. Dan itu boleh, bukan boleh lagi. Itu yang seharusnya gitu. Begitu Bu Guru. Dan untuk ini Pak, seni budaya itu kan
di MI itu kan belum linier yang untuk ke apa tuh? Yang ke-13. Nah, Oke, itu oke, sudah makasih. cara Oke, bikin mana, Pak? ya Makasih. makasih, makasih Bu Guru. Kemudian untuk masa lalu itu tidak tentang dia linear atau tidak dengan mapel terpanggil kita hari ini. Saya misalnya hari ini terpanggil bahasa Inggris. Kemarin saya mengajar bahasa Arab. Apakah RPL saya harus bahasa Inggris? Tidak. Jadi RPL saya tetap RPL-nya adalah bahasa Arab karena yang pernah saya lakukan. Gitu Bu Anjimi. Ya, Pak ya. Nggih. Atas Nah, jawaban. yes. Kemudian kabar baiknya Bapak Ibu, kebetulan benar, ntarlah saya sepil sedikit. Kami di eh, bimbingan belajar PPG khusus yang kami sebut sebagai VIP, itu perangkat ajar kami sudah siapkan. Jadi Bapak Ibu misalnya yang kemarin tidak sempat membuat RPP tentang masa lalunya, maka itu kami siapkan. Bapak Ibu tinggal edit sesuai dengan kebutuhan saja gitu. Dan tidak perlu materinya harus ini tidak perlu Bapak Ibu. Ya, karena sekali lagi ini kita bicara tentang masa lalu. Oke, masih ada 2 ya. Bu Fitri Rizky udah bisa? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ya dapat hidayah Bu ya. Mau tanya apa? Kan tadi pertanyaan udah beberapa udah ditanyakan sama kawan. Oke. Mau tanya ini satu aja, Pak. Kan saya P3K-nya ngambilnya guru kelas. Tetapi ijazah saya matematika. Apakah nanti saya mau ngambil PPG-nya sesuai dengan ijazah atau sesuai dengan formasi saya SK, Pak? Itu Ya. aja, Pak. Makasih Bu Guru. Matematika dengan guru kelas itu linear Bu. Jadi terserah nanti mau dipanggil lewat mana, enggak masalah. Apakah di MI itu diakui untuk kalau kita ngambil mapel? Karena kan rata-rata di Nah, MI kan guru kelas. Gak ada yang kecuali mapelnya untuk agama gitu, Pak. Atau iya, matematika itu linear Bu, guru kelas. oh, Kalau berarti nggak masalah kan, Pak? enggak ada masalah Bu, kecuali Bu Guru terpanggilnya PAI, ijazahnya matematika, itu enggak linear itu. Oh ya, Gitu. baik Pak. Makasih ya Nggih, Pak. sami-sami Bu. Oke, yang terakhir Bu Setian. Monggo Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Salam. mau bertanya mengenai modul ajar, itu apa wajib harus ada tanda tangan oleh kepala? Ini untuk, oh iya ya. Oke, makasih Bu. Nggih. Iya. Modul ajar itu benar Bu, wajib ada tanda tangan dari kepala. Itu tanda validnya atau sahnya sudah RPP atau perangkat kita yang akan kita gunakan. Jadi nanti misalnya ketika Bu Guru UKIN itu di-print dulu ya. Di-print dulu, Bu Guru tanda tangan, Pak Kepala tanda tangan, stempel dan seterusnya. Baru nanti kemudian di-scan. Nah, itu nanti akan dikumpulkan untuk proses UKIN-nya. Karena nanti perangkat ajar ini juga yang akan dinilai. Jadi ketika Bapak Ibu akan UKIN, itu ada 2 yang akan dinilai. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran, ya, yang terdiri dari modul ajar, LKPD, media pembelajaran, dan seterusnya. Yang kedua, video. Video ini ada 2, ada video full, ada video edit. Nah, itu yang Bapak Ibu harus siapkan. Gitu Bu Guru. Oke, demikian kayaknya Bapak Ibu. Terakhir saya sedikit sepil saja ini. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin lebih tahu. Bu Ancimi tadi kebetulan menyepil ini. Sebentar Bapak Ibu. Tentang bimbel kami. Jadi saya bersama tim membuat bimbel ini Bapak Ibu dari 2024 kemarin. Ya, jadi kita melakukan pendampingan, tapi bukan joki Bapak Ibu ya. Jadi kami membuka kelas PIP, kelas pendampingan pool selama PPG, dan fasilitas yang kami sediakan yang ini Bapak Ibu. Jadi kita pendampingan pool selama PPG sampai lulus tentunya.
Kemudian kita sediakan modul ajar sesuai dengan Mafel dan ini pre. Ya, tentu ini setelah diberikan Bapak Ibu edit sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian nanti pada saat akan UKIN, persiapan UKIN kita tetap ada Zoom, bagaimana menyusun perangkat ajar sesuai dengan pedoman, sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kemudian, nah kalau yang nomor 3 ini Bapak Ibu, contoh format jurnal pembelajaran ini teman-teman di dinas. Kemudian ini juga di dinas. Nah ini Zoom bimbingan menyusun studi kasus. Nah Bapak Ibu nanti akan menemukan juga ini bagaimana menyusun studi kasus. Kemudian Zoom bimbingan mengedit video, ya video UKIN. Kemudian kita konsultasinya di ini grup VIP, ya. Kemudian ya tentu ini pendampingan untuk UP-nya. Jadi kami menyiapkan ini dan alhamdulillah sampai hari ini kami di kelas VIP untuk angkatan pertama ada 420 orang kurang lebih yang gabung. Nah, tapi yang batch 1 alhamdulillah hampir 300 orang yang gabung. Nah, ini kalau ada dari Bapak Ibu nanti yang berkenan karena kami udah mau tutup Bapak Ibu, mau fokus pendampingan ya. Harga normal ini biayanya dan ini sekali bayar Bapak Ibu 400.000. Nah mungkin ada nanti dari Bapak Ibu yang ingin ya kami buka sampai besok ya 380.000. Nah cara daftarnya tinggal daftar kelas VIP, bisa lewat admin grup, bisa juga lewat nomor saya. Nah, jadi nanti kita akan melakukan pendampingan dengan maksimal insya Allah sampai Bapak Ibu selesai dan dinyatakan lulus. Nah, ini sudah kami lakukan di 2024 dan seperti yang kami ceritakan tadi, kami mengantarkan Bapak Ibu yang kemarin itu lulus dengan alhamdulillah tahun ini siap menerima tunjangan profesinya. Nah, ini sekilas tentang bimbingan belajar kami. Dan ini Bapak Ibu yang batch berikutnya juga boleh daftar. Jadi, tetapi proses pendampingannya nanti ketika terpanggil. Cuman kabar baiknya, untungnya itu adalah nanti akan bisa ikut belajar, melihat bagaimana proses pembelajaran atau menyelesaikan tugas di batch 1-nya dengan teman-teman di batch 1. Sehingga nanti ketika terpanggil sudah agak santai gitu karena udah tahu medannya. Nah, gitu. Begitu Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan dan kita sudah berada di penghujung kegiatan kita. Mungkin demikian Bapak Ibu Guru nggih. Saya mohon maaf sekali kalau ada bahasa kata yang keliru. Dan insya Allah di webinar-webinar berikutnya yang sifatnya membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan kegiatan PPG juga kami akan siapkan. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, saya lupa. Nanti pada saat UKIN, Bapak Ibu juga diminta untuk ini, mengumpulkan portofolio Bapak Ibu. Ya, kayak ini, sertifikat. Kemudian ada ini, karya ilmiah. Nah, kalau di sana baru boleh Bapak Ibu. Bisa seperti PTK, kemudian best practice, dan seterusnya. Nah, itu kemudian pengabdian masyarakat juga ada. Nah, itu yang Bapak Ibu harus siapkan. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua dan mohon maaf kalau ada bahasa kata yang keliru. Kita akhiri dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu Guru, selamat menunaikan puasa, sehat selalu untuk kita semua dan khususnya untuk Bapak Ibu di batch 1, jaga kesehatan, jaga mental karena perang baru dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.